Kalau rasa nggak enak ini nggak disadari bahwa itu juga perwujudan dari zat maha suci itu sendiri. Gimana mungkin dong kita bisa tahu kalau itu dia? Iya tak? Nah, dari situlah kita belajar menggali. Oh, ternyata penyakit pun juga wujud kenyataannya. Oh. Tadi kan orang Jawa itu kan nrimo ing padung. Nah, padahal kita punya keinginan. Apa hanya berarti kalau kita sebagai orang Jawa itu tidak punya keinginan dan hanya mau nrimo tok, tidak ada usaha untuk lebih gitu. Semua manusia itu dititipi keinginan, Bu. Namun keinginan yang bagaimana, kan begitu. Makanya kundalininya ada di kesadaran. Kalau kita sadar apa yang kita ingini, berarti di situ kita akan lebih sadar. Wadahku sakmene, iki pemberiannya, iki titipannya. Jadi gak sampai memikirkan yang dimiliki orang lain. Satu contoh pekerjaan gitu ya. Satu garasi, ada dua. Katakan ada dua mobil disupiri orang dua. Kalau kita sadar diri, rezekiku, nggak perlu kita mencari muka kepada si majikan, karena takarannya rezeki masing-masing. Nah, keinginan yang bagaimana di situ kan ada dua arah. Dan di sini keinginannya tulus dan di sini keinginannya ingin menguasai kan. Soalnya kan orang Jawa itu nerima tok, gak ada usaha. Sebagai sifat itu menerima, ya kan. Sebagai usaha itu tugas. Jadi raga ini tugasnya, kalau raga ini diam di rumah, siapa yang mau ngasih? Ya kan. Arti daripada menerima, kita tetap ketika ada pekerjaannya dikerjakan. Hasilnya ini loh, seberapapun harus kita terima, harus kita syukuri. Bukan berarti menerima itu menang apa dari Gusti. Ono masa ada apa bim salah bim langsung dadi duit, dadi sego, dadi beras, gak ono to, Bu. Nah, pasrah pun begitu. Pasrah ini bukan pasrah diam di rumah, enggak. Artinya pasrah itu menyerahkan semuanya itu atas kehendaknya. Pasrah kepada Gusti. Mas, ini masih ada kaitannya dengan tobat ya. Bahwa manusia itu melakukan tobat Ya, itu karena punya dosa. Gitu. pasti. Nah, bagaimana orang Jawa cara melakukan untuk penebusan sebuah dosa itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan? Cara penebusannya ya seperti ini. Stop dari perilaku lama. Kita stop. Jadi perilaku lama ini di stop, lalu membuka perilaku baru. Nah, di sini yang lama biarkan dia proses dengan sendirinya. Dia akan mengalami proses karena di sini sudah di stop, maka akan ada perubahan kehidupan lama, kehidupan baru ini kan berubah dari kehidupan ego menjadi kehidupannya hidup. Yang ini di stop, ini akan bersih dengan sendirinya karena sudah di stop, dibatasi kan. Dia tetap berjalan, Mas, dosa ini tetap berjalan. Namun natural, secara alami dia akan selesai dengan sendirinya. Nah, yang lama, yang baru ini jangan membuat seperti yang lama lagi, biar kalau sudah dibatasi sampai sekian, ini kan koyok lakune sumbu mercon tuh, Mas.
Iya. Ya, lakune sumbu mercon iki sing kene di stop begitu set habis meledak sudah selesai kan gitu ya. Iya. Nah, yang ini sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi nggak ada Mas. Dengan berdoa atau zikir terus diampuni itu nggak ada. Dosa tetap dosa, luput tetap luput, salah tetap salah, karma tetap karma. Nggak bisa, tetap ada penebusannya. Meskipun kita muslim terus Apapun rajin bentuk sholat, itikotnya, ya. ya, apapun bentuk itikotnya, apapun bentuk agamanya, apapun bentuk kepercayaannya, sehebat apapun dia, yang namanya karma tetap karma. Nggak ada karma itu bisa ditebus dengan doa, itu nggak ada. Nggak ada, ya. Tetap, wong karma itu kaitan dari karyanya manusia. Nggih. Hasil dari perbuatan cek enake aku bergasak sampean bermukul sampean terus aku gak dipukul iki lho cek enake. Betul. Iya toh? Nggak bisa, suatu saat aku tetap dipukul, Mas. Nah, Berarti intinya ada yang mengklaim bahwa ada bulan itu yang penuh ampunan, penuh berkah, itu hanya suatu dongeng ya. filosofi itu. Dia itu seperti tadi itu gambaran atau bahan untuk mereka agar mau mengabdi. Itu daya rangsangan untuk agar berbondong-bondong bersama jamaah. Nah, itu juga bagus. Artinya dia juga pembangunan diri kan. Itu juga pembangunan diri. Ada manipulasinya tapi tujuannya untuk kebajikan. Kalau itu saya nggak menyalahkan, nggak. Saya setuju dengan itu. Bulan penuh rahmat kan, Penuh ampunan. biar orang itu manusia itu kalau nggak ada umumnya wong Jawa ya Mas. Umumnya wong Jawa. Nek gak ono sakti nek gak gelem kan. Nek gak ono keajaibane kan gak gelem. Iku kelemahannya orang Jawa di situ. Kalau nggak ada kesaktiannya, kalau nggak ada hasil yang menunjukkan kalau aku mengaji ini bisa sukses, aku baru ikut. Kalau aku mengkaji ini, mengikuti kajian ini bisa sakti, aku bisa ikut. Orang Jawa itu kelemahannya di situ. Iming-iming. Maunya ada iming-iming. Jadi nggak ada dengan natural, dengan sendirinya aku harus. Jadi mereka itu nggak ada kata-kata, bukan mereka nggak ada ya, tapi kebanyakan nggak ada silsilah. Aku sedang merindukanmu Gusti, aku merindukanmu. Ya Allah, itu kebanyakan lupa di situ. 1000 banding 1 ya. Iya, 1000 banding 1. Yang dirindukan itu pasti harta, Tujuannya. tahta, Wanita. asmara. Kalau wanita kan untuk pria, nah, wanitanya untuk pria mana? Kalau asmara kan dualisme. Iya. Harta, tahta, asmara, ilmu. Nah, itu kan jebakan semua itu. Perangkap itu. Mas, di obrolan kita kemarin itu Mas kan menyinggung bahwa nek kepengen pedok Gusti kudu kafir, kudu wari murtad. Nah, itu bagaimana pemahamannya? Seseorang itu kalau kepengen tahu rasanya di penjara, berarti harus melakukan kriminal toh. Iya toh? Kalau kepengen tahu rasanya di penjara berarti harus kriminal. Betul. Biar dihukum. Sebaliknya juga begitu. Kepengen tahu dadare yang sesungguhnya kenyataannya Gusti itu siapa. Nah, itu berarti dia harus bisa terjun sebagai murtad, kafir, sesat dan sebagainya. Di situ kan ada tamparan tuh. Nah, tamparan itu wujud kenyataannya dia. Sadar nggak kita? Satu contoh, katakan terhimpit sakit. Di dalam proses hanya ada 2 rasa, rasa enak dan rasa nggak enak.
Ya, di dalam proses apapun kehidupan ini hanya dualisme. Rasa enak dan rasa nggak enak. Rasa nyaman dan rasa nggak nyaman. Nah, sadar nggak ketika kita menjadi murtad ini ada akhirnya kan sadar, Mas. Iya. Ya, akhirnya sadar. Oh, iya. Oh, kalau kita nggak berusaha menjadi murtad, nggak tahu, hanya katanya kan. Iya betul. Oh, katanya iniku, katanya hajiku itu gini kan. Nanti masih katanya, nggak praktek proses menghadapi murah marahnya sendiri, nggak menghadapi prosesnya sendiri. Oh, berarti ini tahu wujud kenyataannya Gusti. Nah, kita manusia hidup, berarti di sini ada rasa kan. Yang namanya manusia hidup itu berhubungan dengan rasa. Iya. Ya. Kalau rasa nggak enak ini nggak disadari bahwa itu juga perwujudan dari zat maha suci itu sendiri. Gimana mungkin toh kita bisa tahu kalau itu dia? Iya tak? Iya. Nah, dari situlah kita belajar menggali. Oh, ternyata penyakit pun juga wujud kenyataannya. Oh, ternyata yang sehat pun wujud kenyataannya. Dengan bersyukur atas kemanunggalannya, penyatuannya dia itu loh. Kita akan tahu, oh, begitu diberi seperti ini kita tinggal mensyukuri. Hakikat daripada bersyukur itu ternyata di sini. Disyukuri selesai, Mas. Tuh. Seperti gini Mas G. Belum pernah merasakan enaknya daging babi, belum pernah merasakan nikmatnya toak, udah berani mengharamkan, ya kan? Nah, ya seperti itu. Itu aku kemarin menjawab ada pertanyaan. Saya share di TikTok itu. Cak kolek, sampai niku jarine tobat, tapi kok isek mangan babi, saya mangan iwak kiri, aku nek kirim kumbung ning Ngawi kono kan ono wong dodol iwak kiri terus sampai arak. Tapi aku delok story-ne sampean lho kok sik ngombe arak, sik mangan iwak kiri. Ya, ning kene kan tinggal berterima kasih. Iya. Lah sing wujude arak iki sapa? Wujude kiri iki sapa? Lah iki berasal dari mana? Loh, kok bisa-bisanya diasumsi kiri haram? Oke. Sadar enggak nek kiri di dalam raga kiri iki mang sapa ngerti inkarnasine Mbah Dhek. Iya kan? Iya. Nah, ternyata iki inkarnasine Mbah dhewe. Lah Mbah dhewe sing durung selesai dengan kehidupannya iki ambek putune dilokno haram. Nah, iki lho, Mas. Kan nah ceritanya kan kalau diambil sisi hikmah kan padha karo ngene. Ketika aku membenci sampean itu selalu tak cari-cari kesalahannya sampean. Ternyata aku mati dhisik. Nah, sampean mikul aku. Piye perasaane aku iki lho? Kan padha karo iku to, Mas. Makanya kita jangan membenci, jangan membuli, jangan berasumsi, jangan mencari-cari kesalahan, jangan gampang menuduh orang itu sesat, jangan menuduh orang itu kafir, jangan menuduh orang itu nggak benar, salah dan sebagainya. Ya ternyata aku mati dhisik, nah aku sampean pikul. Piye perasaanku secara manusianya? Ya, kan padha karo iku. Diwasdarani haram ternyata iku ruwe mbahe dhewe, ruwe bapake dhewe sing gunung sempurna, inkarnasi nek gone babi atau anjing itu. Kan gitu. Nggih, masuk akal juga ya, Mas. Lah, ya sih kan seperti itu to, jelas asumsi tibake ruwe dhewe. Kan gini ya Kang ya. Iya. Kalau kalau anjing itu diharamkan. Itu yang menciptakan anjing itu kan yang Gusti juga. Iya. Masa Gusti itu menciptakan diharamkan? Yang menciptakan yang lebih haram kalau anjing itu haram. Berarti yang haram yang berkata kan? Nah, iya. Nah, itu. Jadi kalau di luaran sana terutama
orang-orang yang golongan kita, orang-orang muslim kan sangat membenci anjing, ya toh. Padahal anjing itu juga makhluk Tuhan. Nah, itu loh Kalau manipulasinya kan. anjing itu diharamkan, apalagi Tuhannya kan ya lebih haram. Nah, Kok tidak berpikir ke situ gitu loh. karena nggak sadar. Ya itu loh pentingnya kesadaran kan untuk menyadari bahwa dengan kata-kata Tuhan itu menyeliputi alam semesta. Tuhan itu maha segalanya. Berarti anjing pun juga bagian daripada. Lalu kenapa aku yang bagian daripada ciptaan Tuhan, anjing bagian daripada yang ciptaannya Tuhan diharamkan? Nggak beda dengan dia mengharamkan diri kita sendiri. Sama-sama ciptaannya kok. Kalau dikaitkan dengan ciptaan, sama-sama ciptaan. Ya.